Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 4 ayat 14 dan 15 demikian. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya orang akan memulai karirnya sedapat mungkin di tempat yang strategis dengan orang-orang yang berpengaruh. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia memulai karyanya justru di Galilea, suatu wilayah yang oleh orang Yahudi dipandang dengan sebelah mata. Bukan di Yerusalem, yang adalah pusat pemerintahan dan ibadah. Dia mulai mengajar di sinagog, rumah-rumah ibadah umat Yahudi yang kecil dan sederhana, bukan di bait Allah yang megah dan banyak dikunjungi orang, sebab merupakan pusat ibadah dan simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Sebagian besar muridnya juga adalah para nelayan dari Galilea, bukan mereka yang paham teologi dan memiliki pengaruh di masyarakat. Artinya, Tuhan Yesus sama sekali tidak bersandar kepada prestasi manusia dan semua yang ada di dalam dunia ini. Dia memulai dengan orang-orang yang sederhana, yang kemudian diubah, diperlengkapi, dilatih, dan diberi kuasa untuk menjadi alat kemuliaannya. Bagian kita adalah menjawab ya terhadap panggilan Tuhan dan menyerahkan diri menjadi muridnya, bukan sekedar sebagai pengikut, apalagi penggembira. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus menjadi murid artinya meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia setiap saat, menyimak semua yang diajarkan, melihat semua yang dilakukannya, dan meneladani hidupnya. Saudara, apakah kita merasa bahwa kita sering dipandang sebelah mata karena kita memiliki banyak keterbatasan baik secara fisik, materi, maupun kecerdasan? Kita tidak memiliki kekayaan dan gelar apapun yang dapat dibanggakan, tidak berjabatan, bahkan mungkin penyandang disabilitas, tidak perlu putus asa dan merasa minder. Sebab Tuhan berkuasa menjadikan kita menjadi alat kemuliaannya lebih dari apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Sebaliknya juga jangan memandang rendah siapapun dan jangan terlalu percaya diri hanya karena kita kebetulan dalam tanda kutip memiliki segala sesuatu. Sebab tanpa Tuhan, semua itu tidak ada artinya. Bahkan kita pun bukan siapa-siapa. Namun, siapapun kita, Tuhan rindu menjadikan kita alat kemuliaannya. Masalahnya adalah, maukah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri menjadi muridnya? Mari kita segera mengambil keputusan dengan serius. Sebab keputusan kita hari ini menentukan siapa kita di masa depan dan apa dampak yang dihasilkan oleh hidup kita bagi kerajaan Allah. Amin.